Tuan, akan sedikit saya ceritakan suatu kisah. Barangkali Tuan bisa mencernanya. Dari kisah ini, kemungkinan telah masyhur di kalangan umat manusia. Dinukil dari Tafrisul Khotir, Makobah ke-48, Tuan. Saya akan menceritakan dari awal. Kisah ini adalah kisah Syekh Abdul Qadir Jilani beserta muridnya. Sebelum saya menceritakan kepada intinya, maka Tuan dengarkanlah terlebih dahulu. Mohon maaf. Silakan Tuan Hakim dengan senang hati. Tuan, Syekh Abdul Qadir Jilani, beliau memiliki seorang murid yang teramat sangat bodoh. Suatu ketika, murid itu meninggal dunia. Ketika jasadnya berada di dalam kubur, murid itu bertemu oleh malaikat. Dan di dalam malaikat, muridnya ditanya, siapa Tuhan, siapa Nabi, apa kitab. Akan tetapi murid tersebut hanya berucap Syekh Abdul Qadir Jilani. Dan murid itu berkata bahwasanya saya tidak mengetahui hal itu. Yang saya tahu adalah Syekh Abdul Qadir Jilani. Kemudian malaikat yang menanyainya dalam keadaan kebingungan, dan malaikat itu menghadap Allah. Ya Allah, ini ada seorang mayat. Beliau ketika ditanya siapa Tuhannya, malah dia menjawab Syekh Abdul Qadir Jilani. Kemudian Allah berfirman, maka siksalah sesuai dengan amal perbuatannya. Kemudian malaikat kembali lagi ke dalam kuburnya. Malaikat itu bertanya lagi. Dan malaikat sudah mempersiapkan dada untuk menyiksa murid Syekh Abdul Qadir Jilani. Akan tetapi murid tersebut hanya memanggil Syekh Abdul Qadir Jilani, Syekh Abdul Qadir Jilani. Di situ Syekh Abdul Qadir Jilani hatinya terpanggil, dan Syekh Abdul Qadir Jilani langsung menemui malaikat tersebut. Wallahu a'lam, menemui dalam keadaan seperti apa saya tidak tahu. Itu sesuai dengan Makobah ke-48, Tuan. Di sini Syekh Abdul Qadir Jilani berkata bahwasanya atas kecintaanku dan rinduku kepada Allah, maka jangan sekali-sekali kau menyiksa muridku yang bodoh ini dan tidak mengetahui pengetahuan tentang apa yang kupertanyakan. Dan di sini malaikat kembali lagi menghadap Allah. Dan Allah berfirman, sesungguhnya apa yang telah disampaikan Syekh Abdul Qadir Jilani dan aku sangat merindukan kekasihku, maka lapangkanlah kuburnya dan ringankanlah siksaannya. Di sini Tuhan, mungkin pengetahuan Tuhan dalam belajar dan tuan-tuan sekalian dalam belajar masih kurang dalam ilmu. Akan tetapi jika Tuhan patuh terhadap guru Tuhan yang mengajari, guru Tuhan yang berbakti, insya Allah Tuhan dalam hal apapun akan dipermudah. Dan yang kedua Tuhan, akan saya ceritakan dalam intinya bahwasanya dahulu kala ada seorang muslim dan seorang Nasrani yang sedang berdebat. Kedua manusia itu memperdebatkan siapa nabinya, membanggakan salah satu nabi. Di satu sisi yang beragama Islam
beliau membanggakan Nabi Muhammad. Dan yang kedua, dari Nasrani membanggakan Nabi Isa. Sehingga Syekh Abdul Qadir Jailani mendatanginya. Syekh Abdul Qadir Jailani bertanya kepada Nasrani, sesungguhnya apa yang kau perdebatkan? Yang aku perdebatkan adalah mukjizat dari Nabi-Ku. Lantas, mukjizat apa yang kau banggakan dari Nabi? Seorang Nasrani berkata bahwa Nabi Isa bisa menghidupkan mayat. Lantas Syekh Abdul Qadir Jailani berkata, bagaimana Nabimu menghidupkan mayat? Akan tetapi di sini Syekh Abdul Qadir Jailani berkata kepada Nasrani, jika saya bisa menghidupkan mayat, dan sedangkan saya pengikut Nabi Muhammad, maka apakah kau mau beriman kepada ajaranku, kepada apa yang aku ajarkan, dan kepada apa yang aku ikuti, agama dan junjunganku Nabi Muhammad? Kemudian Nasrani mengiyakan ucapan Syekh Abdul Qadir Jailani. Lantas Syekh Abdul Qadir Jailani bertanya, apa yang diucapkan oleh Nabi-Mu? Seorang Nasrani berkata, Kumbi Ismillah, yang artinya bangkitlah atas izin Allah. Syekh Abdul Qadir Jailani berkata, tunjukkanlah di mana tempat seorang yang telah dikubur, yang usianya sudah lama. Tidak jauh dari tempat perdebatan itu ada suatu pemuda yang menunjukkan arah tempat di mana ada sebuah makam yang berusia 500 tahun, Tuhan. Yang di mana makam itu adalah seorang penyanyi. Di situ Syekh Abdul Qadir Jailani berucap, Kum biiznillah, lalu dengan izinku maka bangkitlah. Kemudian mayat itu bangun dan menyanyikan. Karena mayat itu dulunya seorang penyanyi. Mayat itu bangkit dan langsung mengucapkan kalimat syahadat. Sehingga orang Nasrani ini mau beriman kepada agama yang dibawa oleh baginda Nabi, Tuhan. Di sini, Tuhan, perlu Tuhan ingat bahwasanya segala daya dan upaya tidaklah lain kecuali Allah dan izin Allah, Tuhan. Dan perlu Tuhan tahu, hanya benar-benar kekasih Allah yang bisa memiliki karomah seperti itu. Dan sedangkan makhluk yang Tuhan hadapi itu tiada lain adalah iblis yang telah memiliki kekuatan jahat dan ingin menyesatkan manusia dengan tabis-tabisnya, Tuhan. Tuhan, saya harap Tuhan kali ini tetap berpegang teguh dengan